Sebaiknya kita baca ta'awudz dan bismillah dulu, karena konon kabarnya jika membicarakan makhluk gaib, mereka akan datang mengganggu kita. Pada video ini, kita akan membahas top 10 makhluk gaib yang paling terkenal dan menyeramkan dalam Islam. Selamat datang di Top 10 dalam Bahasa. Nomor 10. Karkadan. Karkadan bertubuh sebesar kuda atau bahkan lebih, dengan warna putih serta kepala berwarna merah gelap dengan mata berwarna biru. Ia memiliki tanduk sepanjang setengah kaki di kepalanya. Debu yang berasal dari tanduk tersebut dipercaya dapat menyembuhkan segala macam racun. Konon, orang-orang yang meminum anggur dari tanduknya akan sembuh dari segala penyakit dan kebal dari semua racun. Nomor 9. Anka. Anka digambarkan mirip dengan burung Simurgh dari Persia dan Phoenix dari Mesir kuno, seekor burung besar misterius. Diceritakan bahwa Anka tinggal di sebuah gunung tinggi bernama Gunung Falaj. Apabila burung ini terbang, maka dia sanggup menutup matahari seperti awan. Bulunya memiliki warna yang sangat banyak. Lehernya seperti leher unta, memiliki 4 sayap, 2 panjang, serta 2 lagi ukurannya lebih pendek. Nomor 8. Dabatul Ard. Dalam Islam, Dabatul Ard adalah binatang buas yang muncul dari perut bumi. Binatang ini disebut-sebut sebagai salah satu tanda sebelum datangnya hari penghakiman. Dia akan keluar dari kota Mekah dekat Gunung Syafa setelah peristiwa matahari terbit dari barat. Ia akan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Ia akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Dengan tongkat, ia akan mencerahkan wajah orang-orang yang beriman, dan dengan cincin, dia akan mencap dan menghitamkan wajah orang-orang kafir. Dengan demikian, setiap orang akan dapat melihat siapa yang beriman dan siapa yang tidak, dan orang-orang beriman akan mempermalukan orang-orang kafir. Nomor 7. Marit. Marit adalah salah satu jenis jin yang tertua dan paling kuat. Pada dasarnya, dia adalah shapeshifter atau makhluk yang dapat berubah bentuk. Secara alami, Marit berwarna biru dengan dada laras dan kepribadian sombong. Selama pemberontakan jin, beberapa Marit berperang melawan para malaikat. Sebagian Marit konon masih berjalan di bumi. Kadang-kadang mereka dapat ditemukan berkeliaran di gurun dalam bentuk orang tua. Ketika Allah memberi Raja Sulaiman kemampuan untuk mengendalikan jin, satu Marit berdiri di samping Sulaiman dengan tangan terlipat dan menghukum jin manapun yang menolak untuk mengikut perintah Sulaiman. Nomor 6. Ifrit. Ifrit juga merupakan salah satu jenis jin. Mereka sangat kuat dan licik. Mereka bersembunyi di tempat yang lembab dan gelap seperti reruntuhan tua atau di dasar sumur. Diceritakan bahwa hingga di zaman modern, Ifrit masih bersembunyi di sekitar pabrik yang ditinggalkan atau menunggu di kamar mandi yang kotor. Sehingga disarankan ketika memasuki tempat-tempat seperti itu untuk berdoa agar terlindungi dari mereka. Dalam salah satu kisah Arabian Nights yang berjudul The Fisherman and the Genie, diceritakan bahwa jin ini tinggal di sebuah botol karena bersembunyi dari tuannya Raja Salomo. Nomor 5. Karin. Karin merupakan jin yang ada pada diri setiap manusia. Dia berbentuk menyerupai kita, namun berada di alam jin paralel. Karin diceritakan sebagai iblis yang membisikkan kita untuk berbuat dosa. Peramal dapat berkomunikasi dengan Karin melalui pemanggilan arwah, karena Karin telah menyaksikan pendampingnya sejak lahir, sehingga peramal dapat mempelajari segala sesuatu tentang seseorang dengan menanyakan Karinnya. Ketika para pengikut Nabi Muhammad bertanya kepada beliau, apakah beliau memiliki seorang Karin, beliau menjawab bahwa beliau memilikinya. Tetapi Allah membantu Muhammad mengubah Karinnya menjadi seorang muslim yang jujur dan baik.
Nomor 4. Ghoul. Makhluk ini digambarkan memiliki ciri-ciri ramping, namun juga bisa menggemukkan diri, dan memiliki cakar yang panjang yang digunakan untuk merobek tanah dan merobek peti mati. Ia memakan daging mayat yang membusuk. Ghoul memiliki kemampuan untuk menyerap ciri-ciri manusia yang mereka makan, seperti ingatan dan penampilan. Konon mereka tinggal di terowongan di bawah kuburan. Menurut sebuah hadis, metode efektif untuk mengusir Ghoul adalah dengan membaca ayat-ayat dari Al-Quran. Cerita zaman dulu menyebutkan bahwa Ghoul memangsa para pelancong yang melewati padang pasir dengan mengubah dirinya menjadi wanita cantik. Nomor 3. Hur. Kata hur berarti mata yang jernih dan dapat juga diterjemahkan sebagai pasangan yang suci. Bisa dikatakan hur adalah bidadari yang akan menemani orang beriman di surga kelak. Mereka tidak meludah, menstruasi, buang air kecil, atau buang air besar. Saat memasuki surga, seorang pria muslim akan menjadi lebih muda dan semua ketidaksempurnaannya terhapus. Hur juga sering dikaitkan dengan 72 perawan yang dirujuk dalam hadis. Namun, beberapa berpendapat bahwa sebenarnya terjemahan yang lebih tepat adalah 72 malaikat. Seperti malaikat, bidadari tidak memiliki kehendak bebas. Mereka harus melakukan semua perintah tuan mereka dan melakukannya dengan gembira. Nomor 2. Azazil. Azazil disebut sebagai bapak dari bangsa jin. Azazil diciptakan sebelum Nabi Adam dan pernah menjadi imam para malaikat. Namun karena kesombongannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat dan mengubah wajahnya yang cemerlang menjadi seperti babi hutan. Kepalanya diubah seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung. Kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka, kedua bibirnya seperti bibir lembu, taringnya keluar seperti taring babi hutan, dan terdapat sebanyak 7 helai janggut. Azazil diberi umur hingga akhir zaman, dengan janji untuk menyesatkan manusia sebanyak mungkin dan menemani mereka di neraka jahanam kelak. Nomor 1. Burak. Burak merupakan salah satu makhluk yang terkenal dalam Islam. Secara fisik, burak adalah kuda putih dengan kepala manusia dan sayap elang. Burak lebih tinggi dari keledai, tapi lebih kecil dari bagal. Dia bisa bergerak dengan kecepatan kilat, dan dengan satu langkah bisa mencapai cakrawala. Burak menjadi kendaraan untuk Nabi Muhammad saat peristiwa Isra dan Miraj. Mereka melakukan perjalanan dari Mekah ke Yerusalem dan pergi ke 7 langit. Kemudian Burak mengembalikan Muhammad ke Mekah. Saking cepatnya, perjalanan yang sangat penting ini hanya memakan waktu 1 malam saja. Menurutmu, mana makhluk mitologi yang paling unik? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton Top 10 dalam bahasa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu.